Saya adalah salah satu dosen di Universitas Riau Kepulauan Batam di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, yang saat ini mengampu mata kuliah Manajemen Konflik Pemerintahan. Adapun saat ini saya akan mencoba menerangkan secara singkat, deskripsi singkat tentang mata kuliah Manajemen Konflik Pemerintahan untuk semester 6 yang merupakan mata kuliah wajib di program studi kami dengan bobot SKS 3. Sekilas mengenai mata kuliah Manajemen Pemerintahan ini, dimaksudkan adalah memberikan ide, metode dan teknik untuk memahami dan mengelola konflik. Kuliah ini pun dimaksudkan untuk menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menangani konflik secara konstruktif daripada menganggap konflik sebagai masalah orang lain atau merasa tidak berdaya dalam memberikan respon. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang khususnya dimaksudkan sebagai capaian pembelajaran pertama, capaian prodi, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian. Kemudian kita juga mengharapkan mahasiswa bisa menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi, dan pemerintahan. Selanjutnya, secara khusus, capaian pembelajaran akan dimaksudkan untuk mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang perhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang terakhir, tentu kami mengharapkan secara khusus mahasiswa mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan. Secara lanjutnya juga bahwa mata kuliah ini mengharapkan capaian pembelajarannya secara khusus nanti mahasiswa itu mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen konflik pemerintahan. Kemudian diharapkan mahasiswa juga mampu menjelaskan konsep dasar tentang manajemen konflik pemerintahan, dan selanjutnya mahasiswa juga diharapkan bisa menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks manajemen konflik. Dan tentu tidak dilupakan bahwa mahasiswa mampu menganalisis dinamika konflik nasional, regional, global menyangkut masalah-masalah pemerintahan. Mata kuliah manajemen pemerintahan ini didesain dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, terutama ada beberapa yang perlu kami sampaikan, menyangkut ada indikator penilaian, ada kriteria penilaian, bentuk penilaian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, bahkan bobot penilaian. Nah, mungkin nanti untuk video selanjutnya lah yang akan kami tampilkan proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran di dalam kelas. Saat ini indikator penilaian yang dimaksudkan itu adalah merupakan kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa yang merupakan pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai dengan bukti-bukti. Dilanjutkan dengan tentu ada kriteria penilaian yang dipakai. Ini adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur agar penilaian konsistennya dan tidak bias. Kriteria tadi dapat berupa kuantitatif dan kualitatif.
Adapun nanti bentuk-bentuk penilaiannya berupa tes dan non-tes. Sementara bentuk-bentuk pembelajarannya kuliah di dalam kelas, responsi, seminar, ataupun bahkan yang setara. Metode pembelajaran yang kami gunakan itu pada dasarnya berupa small group discussion, bisa juga dilanjutkan juga dengan self-directed learning, bahkan collaborative learning, bahkan yang terakhir project based learning. Materi pembelajaran seperti yang nanti akan saya sampaikan adalah rincian atau uraian dari bahan-bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan bahkan sub-sub bahasa. Dan terakhir tentu bobot penilaian adalah prosentase penilaian terhadap semua pencapaian sub-sub pembelajaran tadi yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub CPK tersebut dan totalnya adalah 100%. Menindaklanjuti capaian-capaian pelajaran tadi perlu juga disampaikan bahwa untuk mata kuliah manajemen konflik pemerintahan, bahan ajar atau bahan kajian materi pembelajaran itu untuk 14 kali pertemuan di dalam semester genap ini terbagi menjadi ada sekitar 10 topik yang akan kami sampaikan. Nah, itu dimulai dari definisi konflik, tipe konflik, kemudian ada teori-teori penyebab berbagai konflik, ada analisa konflik, dilanjutkan dengan isu-isu kritis dalam menganalisa konflik. Kemudian juga ada spektrum pilihan strategis yang akan dipakai, dilanjutkan dengan konflik dan negara-negara bangsa Indonesia, terutama teori tata konflik di Indonesia. Kemudian juga itu dilanjutkan dengan negara, konflik dan demokrasi, terutama bagaimana negara gagal dalam mengelola konflik. Dan yang terakhir ada 5 nanti studi kasus yang akan didalami menyangkut konflik, yaitu konflik tentang sumber daya alam, kemudian konflik horizontal, kemudian juga konflik politik dalam pemilu dan pilkada, kemudian ada konflik elit-elit politik, dan yang terakhir adalah studi kasus mengenai konflik gerakan sosial. Perlu kami sampaikan di sini bahwa ada beberapa pustaka yang kami gunakan yang terbagi dalam utama dan pendukung, yaitu tentu pertama ada 5 buku penunjang utama, yaitu Fisher dan Simon mengenai mengelola konflik, Zarman William itu mengenai negosiasi dan manajemen konflik, Winardi mengenai manajemen konflik, Malik Ihsan mengenai resolusi konflik, dan Susan Nofri terkait negara gagal dalam mengelola konflik. Beberapa penunjang juga akan kami sampaikan, kami berikan sebagai referensi mahasiswa, yaitu berupa jurnal yang update. Nah, selanjutnya barangkali perlu juga kami sampaikan terkait mata kuliah manajemen konflik pemerintahan bahwa metode pembelajaran yang seperti tadi sudah kita sampaikan yang berbentuk diskusi kelas, ada beberapa pedoman yang kami pergunakan untuk menilai. Pertama itu bicara perskoran, ya, pedoman perskoran. Nah, ada juga nanti kami akan melakukan bentuk-bentuk penilaian, yaitu di samping pedoman skoran nanti berupa presentasi dan diskusi-diskusi kelompok. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan mata kuliah manajemen konflik pemerintahan. Selanjutnya kita akan melihat di video selanjutnya bagaimana proses interaktif apa yang sudah kami sampaikan melalui perkenalan singkat ini di dalam kelas. Terima kasih. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi saya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, baik. Malam ini seperti yang saya sudah informasikan di grup WA kita ya, di grup WA kelas untuk mata kuliah manajemen konflik. Nah, kita akan mulai. Ini adalah kuliah yang kedua.
dua. Baik dari mahasiswa, saya akan lanjutkan program kita. Nanti di tengah-tengah kita akan diskusi kelas seperti biasa yang pernah mengikuti mata kuliah sebelumnya. Kita akan diskusi kelas ya. Tentu saya ingin juga tidak hanya dari kami, tapi dari adik kelas juga lebih memberikan masukan ya, tapi tanggapan terhadap kuliah kita. Lebih kurang nanti kita bagilah nanti ya. Ada 3 kelompok, ada 5 menit, silakan nanti kita saling menanggapi. Kira-kira seperti itu. Baik, memahami konflik. Nama juga memahami konflik ya. Sebelum kita jauh-jauh bicara manajemen konflik pemerintahan, ya paham dulu lah konfliknya itu apa, kira-kira begitu ya. Sebelum yang lain-lainnya. Memahami konflik. Tadi pertanyaan awal, tentu apa itu konflik? Oke. Seharusnya contohnya orang kita ya, tapi nggak apa-apa ya, saya dapatnya orang luar sana ya, kira-kira begitu ya. Ibu-ibu sama bapak ya, orang kita kan temannya pusing tuh. Nah, saya mulai dulu. Ini hal yang paling sederhana. Kalau bicara konflik itu sesuatu yang tak mungkin tak ada, jadi keniscayaan dalam kehidupan kita. Itu dulu hal yang pertama yang saya ingin sampaikan ke kalian. Konflik itu keniscayaan tidak mungkin tidak ada dalam realitas kita. Apa hal-hal pendukungnya? Pertama, manusia itu punya sejarah, karakternya unik. Itu hal yang mendukungnya nanti ya, bahwa konflik itu suatu hal yang tidak mungkin tidak ada. Pertama, dukung kita, manusia kita itu punya sejarah dan hal yang unik. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini sih saya masih percaya sih kita adalah laki-laki atau perempuan. Kalau yang lain nanti lah kita bicarakan di luar kelas ya, itu mata kuliah lain lagi ya. Kalau bicara Pak ada transgender dan segala macam, oke itu bukan mata kuliah saya. Mungkin kalau mereka punya fakultas psikologi cocok dibicarakan di situ ya. Tapi kita bicara ini dulu lah ya, yang kita pahami, kita biarkan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Ketiga, kita masing-masing itu punya hidup cara tertentu, nggak sama semua orang. Kita itu punya nilai-nilai pandu pikiran, perilaku, serta memotivasi untuk mengambil tindakan dalam hal tertentu atau kita tolak tindakan yang lainnya. Ini yang sangat paling nanti mendukung bicara bahwa konflik itu niscaya pasti ada. Tak sama nilai-nilai kita dengan yang lain. Bisa kita terima atau bisa kita tolak. Kan poinnya, kalau kita tolak, itulah yang paling mendukung bahwa konflik itu pasti ada. Sederhana dulu ya. Kira-kira untuk yang keempat ini, yang saya sampaikan tadi, kalau kita terima itu relatif oke. Tapi kalau kita tolak, cenderung sini. Ya. Misalnya lah kawan dengan pacar pulang itulah ya kan. Kalau saya menerima, udah mau tadi saya bercanda. Enggak, bolehlah cerita ya. Enggak kira-kira gitu ya. Kalau kita sepaham nih dengan pasangan kita, relatif tak bicara dia ya. Tapi kalau salah satu menolak, boleh kasih pengalaman gitu. Tapi kalau semuanya banyak. Kalau ada yang menolak, bakal kesini kan kecenderungannya. Betul ya. Dan tak mungkin selama kita, maksudnya selama kita berhubungan sama siapapun mau keluarga ya, itu 24 jam atau 24 jam kali seminggu kali 3 atau 5 hari itu sepaham terus, nggak mungkin ya. Kira-kira itu dulu, boy. Kira-kira itu dulu. Makanya konflik itu keniscayaan yang dalam realitas kehidupan kita. Saya coba ambil dari beberapa pendapat yang mewakili ya, kira-kira Simon Fisher dan teman-teman. Dia bilang konflik itu ini lebih jauh nih, lebih detail lagi, bukan lebih terarah lagi bahwa itu hubungan antar dua pihak, minimal saya berdua atau lebih. Ini
individu bisa, antar individu atau antar kelompok yang memiliki atau merasa memiliki saran-saran yang tidak sejalan. Baik, garis bawahi yang tidak sejalan. Hubungannya antar individu atau lebih atau kelompok tetapi tidak sejalan. Saya coba, itu yang pertama. Jadi hubungan antara hubungannya dalam banyak hal. Jadi hubungan itu nggak bisa masuk, bukan masuk akal. Masih oke, pendapat beliau kita masukin sekarang dari bolehlah kita ambil dari kita. Mereka mengatakan konflik merupakan cara bagaimana mencapai tujuan. Ini lebih jauh lagi ya, nggak sekedar hubungan bicara konflik, tapi dia bicara bagaimana itu proses untuk mencapai tujuan dengan melemahkan pihak lawan tanpa menghiraukan norma dan nilai yang berlaku. Dia sudah lebih jauh lagi, spesifik bicara hubungannya apa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melemahkan pihak lawan. Tujuannya apa? Tergantung konflik macam-macam. Nanti akan kita lihat itu kuliah selanjutnya. Dari mungkin sekarang selesai bicara tentang masalah ekonomi, sumber daya sumber daya bisa, sumber daya alam, ekonomi segala macam. Nanti hal-hal yang lain itu banyak sekali. Tapi konflik ini dikatakan itu merupakan mencapai sesuatu tujuan tadi dengan melemahkan pihak lawan. Kita nggak bicara baik buruk ya, tapi kita bicara dari konflik dulu. Sampai sini dulu. Nanti boleh baca kita. Menurut pola, konflik atau persengketaan itu ditimbulkan dari karena kompetisi. Jadi bukan hanya biasa-biasa, karena berkompetisi diikuti dengan banyak emosi, benci, marah, sehingga pihak-pihak tertentu akan menyerang, melukai, merusak, memusnahkan pihak lain. Ini nggak 2 hari yang lalu kali ya, di Batam kira-kira gitu ya, betul nggak sih? Keterbatasan nggak mau mereka di situ, atau hal-hal seperti juga karena insting agresif dan kompetitif yang dimiliki oleh manusia. Kira-kira seperti itu. Konflik itu pertanda adanya perbedaan atau benturan kepentingan. Benang merahnya kira-kira seperti itu. Seperti itu, makanya saya bilang merah ya, benang merahnya begitu. Dari keempat pendapat yang saya coba simpulkan bahwa konflik itu sekarang adalah tanda adanya perbedaan atau benturan kepentingan. Silakan ada yang bertanggapi, komentar itu. Nah, konflik. Kita coba lihat 3 komponen konflik. Kalau ada di luar ini kalian punya pendapat silakan ya. Yang saya dapatkan konflik itu apa-apa saja itu ada 3 di situ. Dan itu satu kesatuan. Di sana bicara ada kepentingan, interest, pembentuk konflik ya, karena ada kepentingan, baik bersifat subjektif itu karena subjektif itu suka-sukanya. Kalau bahasa Anda sekarang, terserah gua ya, kira-kira gitu ya, jangan terserah lu ya, terserah saja ya. Subjektif itu relatif dari sisi pribadinya saja tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Biasanya seperti itu yang saya pahami, atau yang objektif. Kepentingan itu dilihat juga dari sisi di luar dia. Itu yang pertama bentuk komponen dari konflik. Jadi kalau bicara komponen itu, kalau komponen itu adalah tubuh kita, kira-kira gitu ya. Barangkali kepentingan itu kepalanya, kira-kira begitu. Mungkin dia pasti ngomong. Kemudian nanti tengahnya, sisanya bawahnya. Itu pengertian komponen ya, konflik itu seutuhnya begitu. Yang kedua, bisa dipungkiri bentuk konflik itu karena emosi kita. Takut, marah, senang, suka, benci, sayang, cinta, bisa. Cinta juga konflik juga benar. Pas saya saling, pengalaman saya karena patah hati, saya kan karena cinta, betul ya.
ditolak gitu kan? Ya, jadi sebelum ditolak ya kira-kira gitu ya. Betul ya. Saya aja kadang-kadang mungkin sambil istri saya berlebihan kalau praktek saya marah sudah nggak usah urusin, saya tahu. Sudah lama-lama saya gitu ya. Benar ya, padahal itu rasa perhatian betul ya. Nilai sering sulit terukur, tapi tertanam dalam ide kita masing-masing. Agak beda sih dengan emosi. Nilai itu biasanya bicara tentang moral. Dan menurut saya nggak cuma ini bisa kita praktekkan, nggak bicara cuma di lingkup formal ya, yang di keluarga kita, di lingkungan kita, hubungan kita di sekolah, di kampus, boleh ini. Coba kita perhatikan dulu lah, kalaupun mungkin belum bisa 100% kita praktekannya. Begitu. Sampai di sini loh, sudah agak lebih mulai mengarah nih, bicara tentang 3 komponen konflik. Dan bagi saya ini tak bisa dipisah-pisahkan. Sebaiknya satu kesatuan. Kalau Anda bisa pisahkan, bukan ideal, akan ada nanti yang latennya tak kelihatan tapi konflik berkepanjangan. Ini tipe-tipe yang tadi lanjutannya. Kalau tadi adalah bentuk konflik, seperti ini dulu. Biar gampang sih ya, pohon sih ya, karena saya bisa mencari pohon ya. Bicara tipe konflik ya. Mulai dari kita. Yang pertama tentu nggak ada konflik lah, karena nggak ada apa-apa di situ. Ya. Yang kedua, kita coba asosiasikan ini yang sering ya, kita sudah terbiasa mendengar ini laten bahaya laten. Ada sesuatu kalau pohonnya nggak kelihatan tapi akarnya ada, kira-kira begitu. Konfliknya itu tetap ada tapi di permukaan nggak kelihatan. Kalau kita mau dengan kasat mata, konflik itu adalah sesuatu yang kelihatan ya, sesuatu yang kelihatan di atas permukaan, kira-kira begitu ya. Ini dia. Bisa juga nanti tipenya itu ujuk-ujuk itu kelihatan tapi tak ada penyebabnya. Ada. Biasanya itu incidental, on the spot. Contoh lah, buat motor nih, tiba-tiba nabrak orang. Enggak kita apa-apa kan? Bukan, saya juga nggak kenal itu orang. Mana-mana kira-kira gitu ya. Apalagi saya bilang kan bisa seperti itu, jadinya bisa. Dan itu on the spot misalnya. Jadi ya, tidak ada hal-hal tapi satu dan lain hal kejadian di situ, beda kepentingan, beda apa, terjadi konflik. Atau yang terakhir, dan ini harus kita hindari, sudah berkepanjangan menggerutu ke permukaan jalan dan relatif ini akan sangat sulit sekali diredakan. Ya kalau mobil kira-kira mobil ya yang pertama lah ya nggak ada konflik ya. Yang lain saya nggak mau pilih lah, siapa yang mau. Walaupun ada sebuah siapa yang mau dalam hidup ini ya, mana mau betul ya. Mau laki mau perempuan mana ada yang mau gitu ya. Tapi ini yang saya bisa sampaikan ya. Tipe-tipe konflik. Ini dia tipe-tipe konflik sampai saat ini yang saya pahami. Mudah-mudahan yang lalu kita memahami tadi ya untuk penyelesaiannya, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang keluar? Ini jadi apa yang keluar tadi bentuknya bisa kita anggap sebagai intensitas bentuk konflik. Tak detail betul ya, jadi mudah-mudahan membantu wawasan kita, jadi kita tahu penyelesaiannya. Dari keluhan sampai perang. Dari keluhan sampai perang. Itulah output dari konflik. Output dari konflik. Jadi kalau sudah ada mulai dulu itu sudah mulai cikal bakal konflik. Sekarang kalau kita bicara itu cikal bakal. Nah dikatakan keluhan itu yang pertama tuh. Kecewa. Setelah mengeluh, tak dengar mungkin, tak selesai kecewa lagi ya.
umumnya dilanjutkan dengan mulai keras setelah kecewa. Keras dalam banyak hal ya, bisa saja keras bukan karena tindakan keras, tapi bisa keras hatinya dan segala macam ya, tak mau dengar, itu keras ya. Mulai protes keluar, dibalik dengan demonstrasi bukan hanya harus kayak demonstrasi kita mahasiswa, enggak ya. Saya pun bisa berdemo ke anak saya, pun bisa berdemo ke saya, kira-kira begitu. Kalau sudah protes tak didengar, dia akan demo macam-macam demonya mungkin kalau di keluarga. Dilanjutkan dengan demo tak didengar, menuntut saya harus begini, saya harus begini. Ini yang kita tidak harapkan, kecuali untuk kerusakan dan perang. Itu yang intensitasnya atau bentuk yang sebaiknya dihindari. Seperti itu. Itulah bentuk-bentuk konflik. Kelas ini nggak banyak suka ngeluh kan? Ke saya terutama. Kalau orang lain nanti urusan lain. Ke saya banyak ngeluh nggak ya? Kayaknya sih jarang sih di grup WA-nya. Aman-aman nggak tahu kalau di belakang gitu ya. Mungkin sudah bisa kita lanjutkan ini sekarang ya, supaya kita lebih jauh lagi ya diskusi kelas kita. Oke. Diskusi kami, konflik itu tidak sama kekerasan Pak. Karena konflik umumnya pertentangan, bisa jadi kayak perang dingin, nggak teguran itu masih konflik. Kalau kekerasan itu udah masuk kekerasan fisik, verbal. Jadi konflik itu nggak sama kekerasan. Nggak identik ya, nggak sama ya. Oke, baik, makasih. Bapak, ini kan tentang apa konflik sama dengan Kekerasan, ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita tidak ada konflik, kita tidak bekerja. Karena gini, kalau saya berpikirnya gitu, Pak. Jika ada konflik, berarti kan ada persoalan. Jika ada persoalan, maka kita harus menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi menurut saya konflik itu bukan hanya tentang kekerasan, tapi sesuatu hal yang harus bisa kita kerjakan dan kita selesaikan. Konflik ini bisa dikategorikan menjadi sebuah kekerasan apabila cara manajemen konflik ini tidak diketahui dengan baik dan benar. Cara bagaimana mengelola sebuah konflik ini agar tidak meluas dan melebar itu harus dipahami sedemikian rupa agar tidak berbuah menjadi kekerasan. Karena bisa saja konflik yang ada itu menjadi mati, terlahirnya sebuah kekerasan ya, apabila ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi menurut kami itu Pak, kalau konflik sampai dengan kekerasan itu bisa dikaitkan. Mungkin dari awal kalau konflik menurut kami itu perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya maupun kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan kalau untuk kekerasan itu suatu tingkah laku atau perbuatan yang bersentuhan langsung secara fisik dengan tujuan menghancurkan salah satu dari mereka. Namun perlu digarisbawahi, menurut kami konflik dan kekerasan itu saling berkaitan. Karena menurut kami itu Pak, kalau konflik tidak bisa selesai atau persoalan itu tidak bisa diselesaikan, pasti tujuan terakhirnya itu bakal ada kekerasan. Itu sih menurut kami. Oke, makasih. Konflik tidak identik sama kekerasan, tapi konflik yang saya perhatikan ini satu dan lain hal itu bisa mengarah ke dalam kekerasan. Dan banyak hal lagi, masalah kesepakatan keluhan, ya
minimal dengarlah dulu. Makanya menarik nih ya, ya makanya saya tidak suka banyak ngomong nih, tapi lebih baik sebaiknya banyak mendengar dulu baru ngomong. Sama ya, kira-kira gitu ya, banyak mendengar ya, benar-benar ya, jangan terlalu banyak ngomong ya. Kira-kira itu dulu yang saya bisa sampaikan malam ini mengenai memahami konflik. Minggu depan kita lanjutkan, nanti ada dampak konflik. Konflik itu tidak selamanya bersifat negatif. Ada positifnya ternyata. Ada positifnya. Kita mundurlah. Jadi keniscayaan yang saya bilang tadi bukan berarti keniscayaan konflik itu ada dalam realitas dampaknya melulu positif. Tidak. Sudah diatur lah kita di atas ini. Ada yang jelek pun, yang jelek itu tak selamanya membuat kita hancur lebur. Enggak, ternyata ada positifnya juga. Ternyata katanya dari yang jelek-jelek, yang hitam-hitam contoh ya, yang apa-apa, ternyata ada positifnya termasuk konflik. Ya, jadi seperti itu ya, sedikit konflik itu kesimpulannya awal pertama itu betul suatu hal yang memang ada dalam kehidupan kita. Tidak mungkin tidak ada. Ya. Itu yang pertama. Selanjutnya itu benar, tadi kita sudah pahami itu karena ada perbedaan. Dimulai dari interaksi itu, interaksi yang menyebabkan ada perbedaan. Gitu ya. Kemudian tadi kita sudah lihat bahwa konflik yang tidak kita inginkan adalah bahwa konflik itu identik dengan kekerasan. Betul, salah satu intensitas bentuk konflik adalah kekerasan ya. Tetapi itu yang mudah-mudahan kita hindarilah dengan konflik yang ada tidak menjadi kekerasan. Dan barangkali minggu depan kita akan lanjutkan bahwa konflik juga itu ada dampak positifnya dalam hubungan manusia. Baik, kalau ada yang tanyakan, karena sudah waktunya saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi silakan nanti absennya boleh ya dilanjutkan sebelum nanti kita keluar. Terima kasih untuk hadirannya dari mahasiswa semester 5 dan semester 7. Semoga tetap sehat semuanya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam semuanya.